Dan selanjutnya buat kelompok 2, silakan presentasi. Baik, terima kasih Jo. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, resiko penyakit infeksi bakteri. Pengertian penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis. Secara umum, proses terjadinya penyakit melibatkan 3 faktor yang saling berinteraksi, yaitu faktor penyebab penyakit atau agen, faktor manusia atau penjamu, atau biasanya disebut host, dan faktor lingkungan. Penyebaran penyakit infeksi ada 2, yaitu transmisi langsung dan transmisi tidak langsung. Transmisi langsung adalah penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari penjamu. Sebagai contohnya adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet muesli saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Kemudian transmisi tidak langsung adalah penularan mikroba patogen yang memerlukan media perantara baik berupa bahan atau barang, air, udara, makanan, minuman, maupun vektor. Kemudian transmisi tidak langsung terdiri dari vector-borne. Vector-borne adalah sebagai media perantara penularan adalah barang atau bahan yang terkontaminasi seperti peralatan makan, minum, alat-alat bedah atau kebidanan, peralatan laborat, peralatan infus atau transfusi. Kemudian vektor-borne sebagai media perantara adalah vektor atau serangga yang memindahkan mikroba patogen ke penjamu. Yang ketiga ada foodborne. Foodborne adalah makanan dan minuman media perantara yang cukup efektif untuk menyebarnya mikroba patogen ke penjamu, yaitu melalui saluran cerna. Yang keempat ada waterborne. Air sangat mudah menyebarkan mikroba patogen ke penjamu melalui pintu masuk saluran cerna atau yang lainnya. Yang terakhir ada airborne. Udara sangat mutlak diperlukan oleh setiap orang, namun adanya udara yang terkontaminasi oleh mikroba patogen sangat sulit untuk dideteksi. Mikroba patogen dalam udara masuk ke saluran nafas penjamu dan dalam bentuk droplet nuklei yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk atau bersin, bicara atau bernafas melalui mulut atau hidung. Kemudian dalam perjalanan penyakit ada 4. Yang pertama yaitu tahap rentan, kedua tahap inkubasi, ketiga tahap klinis, dan keempat tahap akhir penyakit. Yang pertama tahap rentan. Pada tahap ini penjamu masih dalam kondisi relatif sehat, namun peka atau labil. Disertai faktor predisposisi yang mempermudah terkena penyakit seperti umur, keadaan fisik, perilaku atau kebiasaan hidup, sosial ekonomi, dan lain-lain. Faktor predisposisi tersebut mempercepat masuknya mikroba patogen untuk berinteraksi dengan penjamu. Yang kedua yaitu tahap inkubasi. Mulai masuknya mikroba patogen ke tubuh penjamu hingga saat munculnya tanda dan gejala penyakit. Yang ketiga ada tahap klinis. Tahap klinis merupakan tahap terganggunya fungsi organ dalam perkembangan penyakit akan berjalan secara bertahap. Pada tahap awal, tanda dan gejala penyakit masih ringan. Penderita masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Jika bertambah parah, penderita sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, tahap terakhir penyakit. Perjalanan penyakit dapat berakhir dengan 5 alternatif, yaitu sembuh sempurna, sembuh dengan cacat, pembawa atau karier, kronis, dan yang terakhir meninggal dunia.
Upaya pencegahan penularan penyakit infeksi. Biasanya dapat dilakukan dengan cara memutuskan rantai penularannya. Rantai penularan adalah rentetan proses perpindahan mikroba patogen dari sumber penularan atau reservoir ke penjamu dengan atau tanpa media perantara. Kemudian faktor-faktor yang terlibat dalam infeksi rumah sakit. Yang pertama ada mikroorganisme agen infeksi, yang kedua tuan rumah atau pasien anggota staf, yang ketiga ada lingkungan. Pengertian dari mikroorganisme agen infeksi, walaupun sebenarnya setiap infeksi dapat diperoleh dari pasien atau staf rumah sakit, ada beberapa juga organisme patogen tertentu yang terutama berkaitan dengan infeksi rumah sakit dan beberapa jarang menyebabkan infeksi dalam lingkungan lain. Kemudian tuan rumah, pasien atau anggota staf. Kerentanan tuan rumah dan virulensi derajat patogenitas atau mikroorganisme seseorang pasien dapat memiliki resistensi umum yang lemah, misalnya pada bayi yang sebelum antibodinya terbentuk. Yang ketiga ada lingkungan, yaitu tempat ketika pasien ditangani mempunyai suatu pengaruh penting dalam kemungkinan infeksi yang diperolehnya serta pada sifat infeksinya. Berbagai lokasi rumah sakit yang berbeda mempunyai infeksi tersendiri. Suatu tujuan dalam pengendalian infeksi rumah sakit adalah untuk meminimalkan infeksi dari bahaya mikroba patogen yang didapat di luar rumah sakit. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sisi selanjutnya buat pertanyaan. Teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya. Sebentar ya, Diana. Untuk yang host itu bukan penjamu ya, tapi pejamu. Tadi bilangnya penjamu. Kurang tepat ya. Pejamu atau host atau inang. Oke. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Nana. Iya, Rizky. Tadi kan disebutkan apa? Intinya kan infeksi bakteri. Nah, yang saya tanyakan itu apakah dalam kasus infeksi bakteri itu cuma satu macam bakteri saja, sedangkan dalam ruang lingkup itu banyak jenis bakterinya. Terima kasih. Dek Juau, silakan ditanyakan ke teman-temannya apakah ada yang ingin bertanya lagi atau tidak. Mohon maaf teman-teman, ada pertanyaan langsung ditanya ya.
Ya, Mbak Tias, silakan. Halo, apakah suara saya sudah bisa terdengar? Udah. Ya, Tia, sudah terdengar. Saya mau bertanya, ini tadi tentang resiko penyakit infeksi. Nah, pertanyaan saya, jika suatu penyakit itu bisa sembuh, entah itu sempurna atau cacat, apakah seseorang tersebut bisa rentan terhadap penyakit itu lagi? Terima kasih.